Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungan pagi Minggu 22 Februari 2026. Tema Tuhan Sang Arsitek Agung, terambil dalam Keluaran pasal 25 ayat 9 yang mengatakan demikian. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotnya, demikianlah harus kamu membuatnya. Dalam Keluaran pasal 25-27 kita melihat bagaimana Tuhan memberikan instruksi yang sangat detail kepada Musa untuk membangun kemah suci. Setiap ukuran, bahan, warna, dan tata letak diatur langsung oleh Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Allah bukan hanya pencipta langit dan bumi, tapi juga arsitek agung yang merancang tempat kediamannya di tengah umatnya. Allah bukan Tuhan yang bekerja asal-asalan, yang merancang dengan tujuan, ketelitian, dan makna rohani yang dalam. Dari perikop ini kita belajar bahwa sebagai arsitek agung, Tuhan menunjukkan 3 hal penting tentang karakternya dan tentang hidup kita sebagai bangunan rohaninya. Yang pertama, Tuhan merancang dengan tujuan yang kudus. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Tujuan utama kemah suci bukanlah sekadar bangunan indah, tapi agar Tuhan diam di tengah umatnya. Allah ingin bersekutu dengan umatnya. Artinya, rancangan Tuhan selalu bertujuan meningkatkan manusia kepadanya. Hidup kita pun dirancang untuk menjadi tempat kediaman hadirat Tuhan. Sebagai arsitek agung, Tuhan tidak membangun tanpa tujuan. Hidup kita pun tidak terjadi secara kebetulan, tapi ada maksud dan tujuan Allah di dalamnya. Kedua, Tuhan merancang dengan detail dan ketelitian. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotnya, demikianlah harus kamu membuatnya. Pasal 25-7 penuh dengan ukuran dan instruksi detail. Tuhan peduli pada hal-hal kecil. Ini mengajarkan bahwa Tuhan peduli pada detail hidup kita. Ketaatan dalam hal kecil sangat penting di hadapannya. Rancangan Tuhan seringkali berbeda dari keinginan kita, tapi selalu sempurna. Sebagai arsitek agung, Tuhan tahu ukuran yang tepat untuk hidup kita berkat proses, bahkan tantangan. Terakhir, Tuhan menghendaki persembahan terbaik dari umatnya. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu memungut persembahan khusus kepadaku. Bahan-bahan kemah suci berasal dari persembahan sukarela umat. Tuhan mengundang partisipasi mereka dalam pembangunan tempat kudus. Artinya bahwa Tuhan melibatkan kita dalam rencananya. Ia menghendaki hati yang rela, bukan keterpaksaan, dan rohani dibangun dengan pengorbanan dan kasih. Sebagai arsitek agung, Tuhan tidak hanya merancang, Ia juga membentuk hati kita melalui proses untuk memberi dan taat sepenuhnya. Kesimpulan, Keluaran 25-27 menunjukkan bahwa Tuhan adalah arsitek agung yang merancang dengan tujuan, bekerja dengan detail, dan mengundang kita terlibat dalam karyanya. Jika Tuhan begitu detail dalam membangun kemah suci, betapa lebih lagi Ia merancang hidup kita dengan sempurna. Biarlah hidup kita menjadi kemah suci, tempat hadiratnya tinggal dan berdiam, sehingga hidup kita mempermuliakan Tuhan. Amin.